Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Putra Allah." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Sehat selalu untuk Bapak Ibu, anak-anak, anak muda sekalian. Kita bersama mendengarkan Injil hari ini dengan semangat dalam iman, dalam keyakinan dan harapan. Kita orang Surabaya ini, wong Surabaya ini terkenal dengan bonek. Bagaimana pendukung Persebaya selalu mengatakan kami ini bonek. Romo senang sekali dengan kata bonek ini. Bukan mendukung nekatnya yang tidak tentu arah maksudnya, namun asal kata yakni nekat berasal dari kata tekad. Tekad itu menunjukkan kemauan dan juga keberanian. Maka apa yang disampaikan Tuhan dalam bacaan hari ini dalam Injil bolehlah menjadikan kita mengalami segala ketakutan, kesulitan, tantangan, ujian dan cobaan, entah skripsi belum selesai, entah pekerjaan di masa pandemi ini susah, rezeki juga kita mencari jalan bagaimana bisa bertahan hidup, lalu juga keluarga, mungkin juga ada keluarga-keluarga yang mengalami masalah. Kita bolehlah membangun tekad keberanian. Bagaimana membangun tekad keberanian telah disediakan di dalam bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama, Yesus sendiri menunjukkannya dengan berdoa di atas bukit. Yesus secara manusiawi menunjukkan bahwa Ia ingin selalu menyatukan kehendaknya untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kita selalu diajak untuk menjalankan kehendak Tuhan, meskipun kadang kita tidak tahu atau sulit mencarinya. Seperti dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bagaimana Yesus setelah menggandakan roti selalu menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kemungkinan besar Yesus juga berdoa bagi para murid, karena pasti para murid juga akan mengalami tantangan, ujian dan pencobaan, dan menyuruh mereka untuk dahulu ke seberang. Danau Galilea itu panjangnya sekitar 26 km, lebarnya itu 10 km. Jadi kalau beberapa mil sudah ke tengah, kita bisa lihat bagaimana tengahnya panjang aja 13 kilo. Kalau angin sakal, kita ingat mereka banyak dari para nelayan, sudah terbiasa dengan gelombang. Berarti kita bisa memahami bahwa angin sakal dan gelombang itu sungguh besar sampai mereka kewalahan. Memang ada beberapa yang murid Yesus yang bukan nelayan, tapi banyak di situ adalah mantan-mantan nelayan, ya kan, penjala ikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana Yesus datang di tengah gelombang, di tengah ketakutan itu dengan berjalan di atas air. Sudah takut, sudah mengalami tantangan dari alam, Yesus datang. Seringkali dalam ketakutan, dalam kesedihan, dalam segala yang menjadikan kita masuk ke dalam keperihan hati, kita kurang bisa melihat dengan apa adanya. Seperti selubung yang menutupi kehidupan kita.
Maka ada yang berkata, itu hantu. Mereka berteriak-teriak. Kalau di rumah itu kadang juga ada yang takutan anak-anak ya. Kalau gelap sedikit, aduh mama gitu ya. Ketakutan sendiri. Saudara-saudaraku, Yesus mengatakan dan menjawabi ketakutan itu, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Yesus mau kita memiliki iman dan harapan. Tadi yang pertama adalah dalam doa Yesus selalu menyelaraskan diri dengan kehendak Bapa. Yang kedua adalah iman kepada Allah, iman kepada Yesus. Dan di situ Petrus mewakili gereja, mewakili para murid. Yesus, aku mau datang. Yesus berkata, datanglah. Kata tenanglah ini sering dipakai di dalam perikop-perikop yang lain dengan kata tarseo. Tarseo itu artinya tenanglah. Seperti pada orang lumpuh, kepada wanita yang pendarahan, Yesus mengatakan kata yang sama akarnya, tarseo, tenanglah. Saat murid-murid nanti mengalami banyak fitnah dan tantangan, Tuhan juga mengatakan tarseo, tenanglah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita boleh beriman dan berharap pada Tuhan? Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Dan kita bisa melihat dalam bacaan yang kedua, Paulus mengatakan, aku rela terkutuk jika terpisah dari Kristus. Saudara-saudaraku, di tengah kesulitan tantangan juga di masa pandemi ini, kita semakin menyatukan diri, kita semakin untuk menyelaraskan diri datang kepada Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, Petrus juga mewakili gereja, bahwa gereja seperti bahtera di tengah arus pencobaan kehidupan ini. Gereja bagai bahtera, tapi kita boleh berani kuat, kita boleh berani mengatasi ketakutan-ketakutan kita di dalam iman dan kepercayaan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka ketenangan dalam Tuhan mampu meredakan ketakutan kita. Yesus menunjukkan di sini bukan hanya ketakutan kita, bahkan alam pun berada di tengah kuasanya, tunduk kepadanya. Mari kita memberikan hati, memberikan iman. Segala yang Tuhan berikan sungguh besar. Hanya satu syaratnya, kita beriman dan percaya. Santo Vincentius dalam tulisannya pernah berkata, berikanlah kepadaku seorang manusia pendoa, maka aku akan dapat melakukan segalanya. Mungkin kita juga berdoa yang sama. Berilah aku seorang pendoa yang selalu bersatu dengan Engkau, yang selalu menyelaraskan diri kepadamu. Maka di tengah kesulitan dan tantangan aku mampu menjalani semua dengan berani, dengan iman di hadapan Tuhan. Semoga kita semua selaras dengan kehendak Tuhan, beriman, percaya, berharap, kita tenang dan lepas dari ketakutan.